Halo Pentisias, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau coba review fountain pen yang menurut saya lumayan unik. Seperti apa penampakannya? Nah, ini dia. Nah, kalau Pentisias lumayan sering cari tahu tentang fountain pen, pasti bilang, ini kan mirip apa ya? Ya, itu adalah fountain pen yang seharusnya. Jadi ini desain yang asli dari Kaweco, Jerman. Ini adalah fountain pen yang akan kita review. Kalau kita lihat sekilas dari samping, dari atas atau dari tutupnya ini kelihatannya sangat-sangat mirip, kecuali beda ukuran. Yang ini lebih besar 1 cm dibanding yang Kaweco ini. Ini mereknya apa sih? Terus terang di fountain pennya nggak ada merek, nggak ada tulisan apapun, kecuali nanti di nipnya ada tulisan nama materialnya, lalu ada tulisan yang lain. Tapi saya nggak yakin merek aslinya. Ini ada di Shopee dan Tokopedia. Yang jual tokonya namanya Mizu Living. Ini Mizu Living ini sebetulnya toko yang lumayan unik karena menjual pernak-pernik lain seperti gantungan atau sendok atau apapun. Tapi juga menjual cukup banyak fountain pen dari Cina, dan saya pernah review juga tintanya ya, yang bisa bersaing dengan tinta Pilot Iroshizuku yang menurut saya sangat luar biasa dengan kualitas dan harganya. Nah, ini salah satu fountain pen yang menurut saya kualitas dan harganya lumayan ngagetin. Dia berani-beraninya ngejiplak brand dari Jerman. Ini nanti kita akan coba bandingkan lebih detailnya. Nah, kalau di Mizu Living, dibilangnya sih nama fountain pen ini adalah Burasu. Tersedia 4 macam variasi, yang warna kuningan seperti ini, warna emas yang lebih glossy, warna silver yang glossy juga, dan warna silver tapi doff. Pas kita beli fountain pen ini, dia datangnya cuma plastik aja kalau nggak salah, kayak plastik biasa lah, tanpa box juga. Ada box tapi box buat ngirim kurir ya, bukan box dari fountain pen ini. Lalu ini antara bagian tutup dan penjepitnya ini bisa lepas seperti ini. Ini sebetulnya rada mengganggu karena kalau kita masukin ke kantong, nah seperti ini misalnya, nah itu penjepitnya itu ya ikut kedorong, itu mengganggu banget. Biasanya saya lem. Nah, Kaweco ini juga sebetulnya pas pertama kali beli, ini bahkan kalau nggak salah penjepitnya dijual terpisah. Jadi ya sama, kita mesti masukin penjepitnya seperti itu. Lalu juga ketatnya itu ya nggak ketat-ketat banget, bisa maju mundur seperti ini. Makanya yang Kaweco sudah saya lem. Saya pakai lem kertas supaya nggak terlalu permanen. Kalau suatu hari saya pengen lepas masih bisa. Tapi yang ini memang sengaja belum saya lem supaya bisa saya kasih lihat. Memang begini dapatnya. Jadi ini bukan barang rusak. Lalu secara ukuran, kalau kita mau presisi, ini tuh bedanya seperti ini. Bedanya kurang lebih 1 cm. Lalu dalamnya apakah sama? Saya pikir dalamnya sama. Setidaknya saya berharap nipnya dari Burasu ini sama nipnya Kaweco bisa ditukar. Karena saya beli Kaweco 2 kali, lalu itu dua-duanya bermasalah nipnya. Nah, ini Kaweco kedua yang saya beli, yang saya pikir mungkin yang pertama saya terlalu beruntung aja jadi dapatnya nggak bagus. Tapi ternyata di nip yang kedua sama juga, saya harus betulin sendiri, diamplas dikit karena ada baby bottom ya. Nah, saya pikir nipnya dari Burasu ini bisa masuk ke Kaweco. Ternyata enggak, karena nip dari Burasu ini lebih panjang dan lebih lebar, sama sekali nggak bisa dicolok ke Kaweco. Kelemahan dari Burasu ini adalah nipnya hanya tersedia 1 ukuran, dan itu lumayan tebal, mungkin medium atau medium plus sedikit. Jadi kalau yang biasa pakai nipnya fine, itu nggak cocok pakai Burasu ini. Sedangkan Kaweco tersedia di fine, medium, dan kalau nggak salah ada broad. Lalu kita ke bagian pengisian. Kaweco itu cara ngisinya ada beberapa. Ini tergantung pas belinya tuh cartridge yang mana. Dia ada yang cartridge sekali pakai buang, ada yang karet dipencet-pencet seperti ini, ada yang model piston seperti ini, diisap seperti itu. Nah, kalau yang Burasu hanya tersedia 1 jenis pengisian tinta, yaitu yang sebetulnya sama kurang lebih seperti ini. Ini ada tintanya, jadi saya nggak bisa praktikin ya. Kurang lebih dia seperti ini, diturunin dulu, lalu nanti baru disedot tintanya. Ini kayak ini, ininya diturunin, lalu nanti nyedot. Lalu secara engineering, produksinya juga kurang lebih sama. Walaupun ini dari aluminium ya luarnya, ini semua metal. Tapi nggak semuanya metal, itu di bagian gripnya ini. Yang megang nipnya adalah plastik, seperti ini. Jadi metalnya ini hanya casing aja. Bagian jeroannya itu hanya berbentuk seperti ini. Nah, plastik, lalu tabung tinta di belakang. Nah, ini Mizu Burasu ini sama seperti Kaweco. Kuningannya ini hanya di bagian luarnya aja. Di tengahnya itu sebetulnya seperti ini. Ada selongsong plastik yang memegang nipnya yang dimasukin ke dalam selongsong kuningan. Untuk fountain pen Kaweco ini,
Dia itu panjangnya kurang lebih 10 cm. Nah ini untuk yang tangannya besar, kebetulan tangan saya cukup mungil. Kalau ngeliat tangannya aja banyak yang kira ini tangan perempuan. Tapi kalau buat saya nulis pakai fountain pen kecil seperti ini nggak masalah. Kalau untuk tangan cowok yang ukuran besar, ini kayak ada teman saya tuh dia kalau pakai Kaweco selalu nyeplos seperti ini. Jadi harus pakai tutup belakangnya untuk bikin lebih panjang supaya nggak masuk nyeplos ke dalam telapak tangan. Nah itu walaupun bedanya cuma 1 cm. Nah itu kan bedanya 1 cm. Tapi kalau Mizu Burasu ini lebih terjamin sih untuk nggak nyeplos ke dalam. Tapi kelemahan dari Burasu ini, kalau ini diginiin, dibikin lebih panjang, itu nggak enak banget. Di bagian belakang itu rasanya berat, rasanya kayak pakai palu di bagian belakang ini. Untuk menulis rada canggung jadinya. Lalu sekarang kita coba tulis. Ini saya isi dengan tinta dari Pilot. Ini tinta kesayangan saya, kalau yang sering lihat video saya pasti tahu. Hiroshizuku Yamabudo. Ini karena ukuran nipnya hanya tersedia di ukuran ini aja, nggak ada pilihan lain. Ini nggak cocok bagi yang biasa pakai fountain pen fine karena lumayan tebal. Ini medium. Tapi kalau memang suka banget dan pengen beli fountain pen ini, mungkin bisa diakalin dengan cara terbalik seperti ini, reverse nip. Dia jadi tipis sekali tapi nggak ada gesekan sih, nggak ada scratch atau ya apapun, bisa didengar suaranya. Suaranya cukup normal ya, suara gesekan fountain pen pada biasanya. Bener-bener seolah-olah pakai fountain pen ukuran fine sih. Dia nggak bermasalah juga secara flow. Selama sekali lagi angle-nya jangan terlalu miring atau gimana ya. Tuh. Nyala terus dia reverse nipnya. Dan tentunya kalau pakai nip normal lebih nggak bermasalah lagi, pasti mau stroke yang cepat juga nggak masalah. Selama tentunya ini kalau yang baru pertama kali pakai fountain pen atau yang masih awal-awal belum biasa pakai fountain pen, ini nulisnya jangan miring seperti ini ya. Menulis fountain pen itu permukaan nip atau permukaan mata penanya harus menghadap ke atas. Dia pasti nyata. Kalau fountain pennya memang bener bikinnya. Seperti itu. Lalu apakah bisa coba manuver yang rada aneh? Nggak masalah, ada sedikit skip karena saya tadi sudutnya miring. Saya udah pakai fountain pen ini selama kurang lebih 3-4 bulan. Sejauh ini nggak ada masalah, kualitasnya masih bertahan, nggak ada yang retak, nggak ada yang penyok, nggak ada yang mampet. Kecuali ada satu, di bagian gripnya ini semua fountain pen ini walaupun dari kuningan, dia tuh ada clear coating. Jadi kayak di pernis ya. Nah di bagian gripnya ini, bagian coatingnya ini udah kayak kegesek sama jari saya, dan kalau pakai kuku gini tuh bisa hilang, bisa saya korek. Ini sebetulnya saya nggak betah pengen saya korek semuanya, tapi untuk review video ini saya sisain sedikit supaya masih bisa saya korek-korek dan saya coba praktekin. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya, ini ada kayak residu putih-putih ini, kayak kerak putih-putih yang terkikis sama kuku saya. Ya itulah. Di bagian sini clear coatingnya udah mulai hilang. Di bagian lain clear coatingnya masih bertahan. Saya pakai kuku nggak kekopeh. Nah ini makanya di bagian ini banyak hitamnya. Nah hitam dari kuningan ini normal karena sebetulnya itu semacam karat atau istilahnya patina ya. Karat versi kuningan. Ini fountain pen yang nggak cocok untuk orang yang idealis atau yang perfeksionis atau OCD. Karena modelnya ini memang didesain supaya jadi rustic. Setelah berapa lama dia akan kebaret, dia akan keluar patinanya, karatnya ini ya. Karat tapi tentu nggak bikin hepatitis ya karena ini karat kuningan. Kalau yang suka rustic, Kaweco ini memang bentuknya karena retro dan rada unik, cocok. Kaweco yang asli ini saya beli versi stonewash. Jadi bisa dilihat sini udah ada baretan putih. Ini memang datangnya dari begini.
Udah dibaretin sengaja dari pabriknya bahkan. Kalau nggak salah prosesnya digiling sama batu dan air deh. Jadi makanya dia seperti udah dipakai puluhan tahun kesannya. Nah, kalau yang ini masih mulus dalam artian di coating itu. Tapi seiring dengan pemakaian nanti pelan-pelan dia akan terbentuklah efek antiknya ini. Oke, kesimpulannya. Apakah pen Burasu ini layak untuk dibeli? Saya ini dilema ya. Karena kalau saya bilang layak beli berarti saya mendukung pembajakan, which is ini yang aslinya kan, asli dari Jerman. Tapi kalau ngomongin soal kita meremata misalnya kualitas, apakah enak buat diajak nulis ini? Ya iya, enak banget. Bahkan dengan berat hati sekali lagi, saya udah jarang pakai Kaweco ini. Saya lebih sering pakai dia. Pertama karena kalau hilang nggak terlalu sakit hati, harganya 63.000 termasuk ongkir bahkan. Kalau yang ini hilang, saya akan nyesel banget. Kedua, secara kualitas, dengan berat hati saya harus bilang, untuk 63.000 bisa nulis begini, saya rada gimana ya, rada kesel. Kenapa Kaweco itu harganya mahal banget? Ya mungkin karena dari Jerman, memang dia pas tentu produksinya, cost-nya pakai euro. Tapi itulah bisnis. Saya sebagai end user, sebagai pemakai fountain pen, mungkin saran saya sebagai jalan tengah, beli dua-duanya. Coba rasain seperti apa Kaweco asli yang dari Jerman. Kalau udah rasain Kaweco yang sebenarnya, bisa beli Burasu ini yang KW-nya, yang palsunya, lalu bandingkan sendiri. Bisa juga Kaweco ini dipakai kalau nulis di rumah atau di kantor, yang ini diajak jalan-jalan supaya kalau hilang gak sakit hati. Sekian review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.